Ada lagi nih bay gua. Wah gila, banyak banget cerita horornya. Iya, sumpah. Ini nyata banget nih teman-teman. Jadi pada saat gue perjalanan dari Purwakarta menuju ke dari Sukabumi ke Purwakarta, dari Cianjur ke Purwakarta. Oh, jadi lu tuh kayak langsung Iya, gitu loh? iya. Oh. Jadi gue move dari satu city ke satu city yang lain gitu, dari satu kota ke satu kota yang lain. Nah ini juga ada lagi nih. Jadi ini seperti gue tuh masuk ke dalam apa ya, tempat yang nggak ada penghuninya gitu. Jadi pada saat itu, lu kan tahu kan pada larang tuh kan emang angker banget ya, maksudnya sering banget yang kayak kecelakaan gitu kan. Iya. Nah gue kan lewat jalur pada larang, belum masuk tol tuh. Akhirnya macet banget karena ada kecelakaan beruntun dan itu benar-benar stuck macetnya. Oke, tadi biasalah kayak baterai teman-teman habis. Mungkin kita ulang lagi bang, kayak perjalanan lewat tol mana tadi? Pada larang. Mungkin diceritain dari awal lagi tuh. Oke. Dari situ. Gue menemukan keanehan dari mulai gue masuk ke potong jalan itu ya. Jadi emang orang nggak ada yang berani ternyata daerah situ. Dan gue dari Jakarta tiba-tiba so tau nyari jalan pintas supaya cepat tembus ke tol gitu kan. Dan gue lewat tempat itu. Sumpah itu tempat yang benar-benar kayak gue lagi di mana, lagi nggak tahu di mana gitu. Lu juga nggak tahu di mana tuh? Nggak tahu gue. Mungkin nanti gue tunjukin ada video perjalanan. Gitu. Boleh. Salah belok. Benar. Ada yang gue lihat kan. Ini takutnya gak ada. Nah itu kanan kiri itu hutan. Kok lu bisa masuk situ ya? Gue juga ngerti, gue ngikutin maps. Oh, men. Gue ngikutin maps gitu kan. Tapi di maps itu gue diputar-putar gitu. Berapa lama tuh bang? Hampir 3 jam gue kayaknya. Anjing, 3 jam masih muter. 3 jam muter. Gila sih. Dan itu jalannya benar-benar hancur. Dan gue nanya sama orang situ, mereka jawab beda-beda nih. Anjing, kok gitu ya? Nggak ngerti gue. Pertama gue nanya sama laki-laki pakai kaos kutang doang. Gue nggak tahu itu makhluk beneran atau bukan nih. Gue tanya sama dia, dia jawab tapi masuk kayak orang biasa gitu ngobrol. Dia ngasih jalan, oh lurus aja bisa pak gitu kan. Ya gue situ lah. Kok jalan nggak ada, buntu. Ya, masuklah gue ke kayak bukit yang itu tuh bener-bener kayak tempat zaman bahula banget gitu. Zaman dulu banget ya. Zaman bahula banget. Bahula itu dulu. Zaman dulu banget gitu ya. Zaman Dulu banget. Dan terus lah gue nyari jalan sampai mobil gue itu nggak bisa jalan. Jadi sempet kayak koplingnya itu ngelos. Trouble lah ya, trouble lah itu. Ya memang gue udah feeling nih, kayaknya gue kayak disasarin gitu. Oh, lu tuh udah ngerasa gue disasarin kayak gitu. Dan itu bukan kejadian pertama sih, gue sering juga emang kemana-mana tuh kayak gitu. Dan di Garut juga sempet kayak gitu kan. Bahkan kalau di Garut itu gue sampai diikutin sampai rumah. Sampai rumah. Dan itu sosoknya macan. Oke, kita ceritain di pada lalu tuh. Terus di situ gue nanya orang yang salah apa enggak nih, Bay. Jadi ini yang kedua berarti nih. masih di pada orang nih, ini orang yang kedua. Nah, gue naik ke satu bukit itu, di pertengahan bukit itu, tiba-tiba keluar dari bawah itu ada orang kayak ngegandeng anaknya gitu. Menggandeng anaknya. Tapi orang itu gue tanya kayak orang nggak nyambung gitu. itu bisa lu gambarin nggak kayak orangnya tuh gimana tuh dia? Bapak, Ibu bawa anak. Iya, sumpah gue merinding ya. Jadi ibu-ibu itu bawa anak bayi gitu. Anak kecil lah. Oh, bocil gitu kan sama ibunya. Gue tanya, gue turun dari mobil kan, Bu, kalau kesini ada ke jalan raya nggak, Bu? Dia jawab tapi cuma manggut-manggut gitu. Jawab cuma manggut-manggut. Akhirnya gue nanya orang yang salah apa enggak ya. Ini percaya atau enggak ya? Jadi setelah nanya dia, terus gue dapet jawaban katanya lurus aja bakal masuk ke tempat perjalanan yang jalan raya gitu kan. Karena kan emang gunung hutan kayak gitulah. Pokoknya scary banget lah siang hari pun. Yang gue takutin mungkin kayak begal sih. Iya. Lebih rawan kan gitu kan. Karena kita benar-benar bawa mobil di situ kan. Terus akhirnya setelah nanya, gue penasaran. Gue lihat lah ke belakang, itu udah nggak ada. Si ibu tuh udah nggak ada gitu loh. Si ibu tuh
di pikiran gue tuh gue bisa keluar nggak, bisa keluar nggak, bisa keluar nggak gitu kan, gue bisa keluar nggak, bisa keluar nggak dari sini gitu. Sorry, itu gue potong tuh dalam waktu berapa menit tuh bang? Itu udah hampir setengah jam. Oh udah setengah jam. Udah setengah jam, mau sejam kali ya. Gue naik turun gitu kan. Dan itu pada saat gue mau muter balik pun nggak ada tempat buat gue muter balik. Oh jadi buntu gitu, udah lurus aja. Buntu banget sumpah. Dan itu tuh banyak kayak kebun-kebun tapi nggak ada orang sama sekali. Oh gila sih. Nggak ada orang sama sekali itu kan. Ya udah akhirnya gue sampailah satu tempat itu kayak kebun karet itu. Itu benar-benar kayak kebun karet sepanjang-panjang jalan. Dan itu tiba-tiba kayak langit itu mulai gelap. Tapi nggak hujan. Oh itu lu jam berapa tuh bang pas udah Mau jam 5. Oh udah mau maghrib. Mau maghrib gitu kan. Tapi memang belum maghrib. Kan kalau misalkan kayak kita di sini jam 5 tuh masih cerah banget ya. Masih cerah banget. Itu tuh kayak mau gelap gitu karena emang posisinya tuh ternyata gitu di sekitaran situ ada pabrik lama. Jadi udah nggak berfungsi. Memang ada sih satu pabrik itu, pabrik kayak udah pabrik lama lah gitu lah. Dan itu nggak berfungsi dan udah kata orang-orang jarang orang lewat situ. Jarang lewat situ dan gue beraninya masuk ke situ gitu. Cuman alhamdulillah sih selama di perjalanan nggak ada hal-hal yang berarti. Cuman gue kayak mundur lagi sih, mobil itu mundur. Mundur lagi kayak nggak kuat gitu. Nggak kuat aja. Itu sorry bang, itu lu berapa orang bang? Gue 2 orang. Berdua doang. Dan kacaunya gue tuh malah seneng gitu, gue kayak ngevlog video gitu kan. Mungkin kayak penghuni situ kayak nggak seneng kali ya kedatangan orang yang kayak nyolong boy gitu kan, sonong boy gitu. Ya akhirnya tuh gue kayak intinya gue kayak masuk ke, kalau kata orang Sunda itu apa ya, orang bandeng gitu. Jadi kayak diputer gitu, gue nggak nemu jalan sampai pada akhirnya gue nemu satu masjid atau musola kayak musola gitu di tengah sawah. Dan itu ada satu orang ya setelahnya sih kayak Pak Ustadz gitu ya. Gue tanya, gue tanya baru dikasih tahu sama dia jalan yang benar. Barulah dari situlah baru gue mulai bisa nemuin jalan yang emang itu tuh ternyata jalannya itu udah gue lewatin, Bang. Jalan itu udah gue lewatin gitu kan. Ternyata ini jalan yang gue lewatin. Kenapa gue muter-muter gitu kan sampai ke jalan buntu dan itu bener-bener hutan banget, nggak ada rumah sama sekali. Dan jalanan pun jalanan tanah kayak sepetak gitu. Iya, akhirnya kan gue kepo kan wilayah apa sih yang gue jalani gitu. Akhirnya gue cari gitu, memang itu tempatnya serem gitu kan. Tempat-tempatnya kayak gitu. Gila. Berarti lu tuh pas nanya sama 2 orang tadi tuh masih heran? Bener orang apa bukan? Iya, cuman memang yang kedua itu gue ada feeling kayak bukan gitu, kayak di film-film tapi emang nyata. Tapi muka kayak ibu-ibu biasa. Ibu-ibu, cuman kayak orang gimana sih, kayak orang autis gitu. Jadi pas gue tanya itu dia nggak jawab, dia cuma nganggut gitu. Dan anaknya itu juga mau gue kasih duit kan tadinya anaknya itu, terus nggak gue kasih gitu kan. Cuman ya gue ada kali 15 meter lah dari nanya dia, gue nengok dia udah nggak ada. Itu udah nggak ada. Tapi lu kayak ngerasa pas ngeliat ibu-ibu itu kayak aneh nggak? Kayak dari perawakan mukanya ya? Aneh banget. Kayak pucat gitu nggak sih mukanya? Iya, pucat. Terus rambutnya tuh kayak nggak di rambutnya digerai biasa. Kayak rambutnya nggak ditaliin gitu ya, digerai biasa aja. Kayak serem lah pastinya. Serem, dan itu kayak langit juga udah kayak mau sore gitu kan. Bener, kayak di film-film teman-teman asli. Bener. Iya, itu emang ada sih di daerah sana tuh emang ya, makanya kan rawan kecelakaan di sana tuh. Daerah-daerah pada belakang tuh emang bener daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Setahu gua kayak gitu sih. Akhirnya lu ketemu dan raya nih pas tadi nanya sama Ustadz lah bisa dibilang ya. Nemu akhirnya. Iya. Sebenarnya perjalanan gua kemana-mana tuh emang nggak lepas dari ya hal-hal mistis sih, gitu. Pasti ya. Iya, jadi kemana-mana tuh pasti gue selalu diikutin sama yang kayak gitu-gitu. Pasti ada lah, pasti. Bener banget sampai gue namanya Lendel Hotel itu daerah Cianjur.
Di satu hotel itu cuma ada gue doang gitu di hotel itu. Hotel jadul gitu. Oh, tapi itu kayak tingkat gitu nggak? Tingkat. Oh, tingkat. Tingkat. Lu doang, Sendirian doang. Berdua. Jadi hujan deras banget gitu. Gila. Hujan Itu deras banget. sebenarnya yang bikin seru tuh itu. Udah tempatnya kayak gitu, udah gitu hujan kan. Lembab-lembab gitu kan. Kan mereka tuh pasti suka tuh. Kalau lembab-lembab gitu. Wah, paling seneng dia. Iya. Nah, terus akhirnya nyampe jalan raya menuju hotel kan. Udah sampai hotel nih. Itu menuju ke Purwakarta. Oh, perlu. Cuman dari perjalanan yang emang gua bener-bener kayak magisnya itu luar biasa tuh daerah Sukabumi sama daerah Cilegon. Daerah Cilegon itu kan ya masih kuat kayak gitu sama Sukabumi. Karena Sukabuminya gua Sukabumi ujung gitu. Perbatasan ke Luntak. Oh, wah itu berat. Berarti abis dari situ berarti nginep di hotel nih? Iya, Nginep di hotel. Tapi itu ada kejadian yang sama nggak kayak sebelumnya? kalau di hotel. Iya. Kalau di hotel sejauh ini sih gue nggak ngerasain hal yang aneh sih kalau di hotel itu. Cuman emang pada saat lagi mandi itu gue kira temen gue ngetok-ngetok pintu kan. Oh, lu nih posisinya bener-bener berdua nih? Berdua, gue ke satu tim audit itu berdua orang gitu kan. Dan itu gue kira dia ternyata bukan. Gimana tuh bang? Ceritanya mulai lu ceritain. Ya lagi mandi, Lagi mandi. Ya gue kira dia manggil gue kan. Pas gue buka pintu dia lagi tidur. Oh, tapi suaranya suara dia? Ya. Karena emang makhluk itu kan yang gue tahu ya, makhluk itu emang bisa menyerupai manusia. Dan baru kemarin malam gue datang ke pondok pesantren gue kan. Memang di lantai 2-nya itu kosong kan. Gue bilang anak-anak, kenapa lu nggak ngisi lantai 2 gitu? Ada orang yang mirip sama namanya Mang Nyiung gitu, ada yang mirip Mang Nyiung. Mang Nyiung tuh setelannya pakai peci, terus rambutnya tuh kayak gondrong gitu kan. Nah iya, jadi Manggons. oh dia nggak ada di situ, dia udah pindah gitu, tapi sosok itu selalu ada di situ. Selalu bisa di situ, makanya kayak anak-anak tuh nggak berani. Itu sekalipun itu di pondok pesantren. Iya sih, itu di pondok ya. Itu di tempat yang sering banyak orang ngaji gitu kan. Mau ngaji, maulid gitu. Ada dia tuh nggak kenal tempat teman-teman. Iya. Nggak kenal tempat mereka tuh. Dan kayak gue juga aneh gitu ya, kenapa sih dalam setiap perjalanan gue tuh selalu ada hal mistis gitu. Selalu ada hal yang sifatnya tuh kayak, bahkan gue waktu di Solo itu ini memang bener ya, kayak emang gue kan waktu itu kerja di perusahaan yang lain gitu kan, itu sampai dikirimin kayak kuntilanak beneran kayak dikirimin sama kuntilanak. Terus ada kalajengking, ini yang kalau kalajengking itu emang dikirimin buat ngegigit bos gue waktu itu. Gue yang nemuin. Jadi dia lagi masuk ke bawah ban mobil, masuk ke kopling gitu, masuk situ. Cuman kalau gua nggak ngelihat mungkin ya udah kena dan malam-malamnya itu di lantai 2 itu ya kita semua satu tim yang di tempat kan kita tempatnya itu rumah ya. Di rumah itu ya digangguin sama si kuntilanak itu. Oke, kita lanjut lagi. Berarti lanjut Gangguan nih. Wah, tadi gila sih. Gue nggak ngerti ya kalau ngomongin mereka tuh kayak ada aja gitu. Sekarang gue biarin lah, emang udah kayak gitu kali lah, biarin. Oke bang, berarti lanjut ke perjalanan lu yang ketiga nih bang. Lu ke kota mana nih? Tadi pertama Purwakarta, kedua Sukabumi, ya kan. Next mana nih? Itu yang gue tadi cerita di Solo itu kan. Solo. Jadi di Solo tuh karena memang di Solo tuh kejawen ya. Jadi dia masih kental banget sama hal kayak gitu, yang namanya santet, yang namanya itu. Memang di Jawa itu kita semua udah tau lah, gitu kan. Itu lah gue dikirimin kayak gitu sampai kayak tiap malam tuh padahal ada AC, tapi panas banget. Itu lu ke Solo itu berapa orang lu? Tetap 2 orang? Enggak, kalau Solo tuh banyak. Mau ke Solo banyak? Ke Solo tuh 7 orang. Ada cewek segala ya? Ada cewek segala, dan biasanya yang kayak gitu memang
lebih ngincer ke cewek nih, karena cewek itu kan kadang ada masa head ya. Lebih rentan. Nah itu lebih rentan banget. Gua kalau ngomong masalah cewek soal head itu ya, gua waktu itu juga touring nih, Bay. Touring sama, jadi banyak banget sih. Gue juga nggak tahu kenapa selalu dalam perjalanan gue itu nemuin hal-hal kayak gitu. Kalau gue selalu nggak mau dan nggak mau gitu kan. Tapi mau nggak mau, ini nyata banget nih. Gue touring sama 15 motor, dan itu semua ada ceweknya gitu kan. Ya ke Bogor sih, ke Bogor. Gitu kan. Memang dari cewek-cewek itu ada 3 orang yang lagi gitu kan, lagi dapet, Lagi burung. lagi merah gitu kan. Akhirnya masuklah gue ke tempat itu, cuman gue lewat jalan pintas. Gue nggak lewat apa sih, nggak lewat jalan utama, gue lewat jalan pintas. Ngampung gitu loh ya. Betul, ngampung. Dan itu banyak orang lalu lalang. Ini beda nih kayak yang tadi pada lalang. Pada lalang tuh nggak ada orang gitu kan. Ini banyak orang lalu lalang, tapi mereka seakan-akan tidak melihat kita. Anjir. Tidak melihat kita. Nah akhirnya satu persatu dari semua rombongan 15 orang yang tadinya konvoy itu kepecah. Oh, gara-gara apa tuh, kayak persimpangan gitu? Iya, di persimpangan. Oh. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu kan. Nah, tiba-tiba di Sumatera kali ini gue bener-bener ini ya. Mohon maaf. Jadi emang daerah Bogor itu luar biasa sih. Karena memang pusatnya yang gue tahu ya. Kencang lah. Kalau kita buka sejarahnya Prabu Siliwangi, ya itu memang tempat-tempat petilasannya beliau banyak di daerah Bogor. Kalau mungkin yang agak paham gitu ya. Jadi akhirnya satu persatu tuh kesurupan. Cewek semua. Cewek semua. Dan kesurupan itu pindah. Jadi dari cewek yang satu ini. Nah, jadi yang nyasar ini tiba-tiba ketemulah kita di satu persimpangan tuh di hutan-hutan pinus gitu kan, hutan pinus. Tiba-tiba datang yang nyasar itu. Makanya mereka semua kayak diputerin nggak tahu jalan kemana. Tiba-tiba satu motor cewek nggak diem nih, ngelamun aja gitu kan. Itu di motor tuh? Di motor. Itu posisi apa, sore? Masih sore. Lu bayangin aja nih, perjalanan biasanya gue ke tempat itu cuma 2 jam. Itu gue sampai 5 jam karena keganggu tadi makhluk astral itu. Nah, itu cewek berarti tadi diem duduk di motor. Pas, lu kemana gitu kan? Kemana lu, nyasar gua. Nah, si cewek ini cowoknya turun dari motor, si cewek ini masih duduk di motor gitu kan. Tiba-tiba pingsan lah dia. Pingsan. Digotonglah kita ke satu tempat kayak ya saung gitulah. Tiba-tiba dia kesurupan, jerit-jerit gitu kan. Pindah nih, dia udah sembuh, pindah ke yang satunya lagi muntah. Muntah terus. Pindah lagi ke satunya lagi. Berarti yang habis dari pertama kesurupan nih sudah pingsan. Nih kan, pingsan dia nih. Pindah ke yang kedua. Yang kedua masih kuat dia. Dia nggak kayak yang satu pingsan gitu. Dia cuman kayak mual-mual gitu, muntah-muntah. Masih bisa tahan. Muntah-muntah. Akhirnya diserang lah. Kita benar-benar kayak diserang. Jadi benar-benar kayak diganggu banget itu. Ternyata memang pada saat masuk ke daerah itu kita nggak yang mengucapin salam gitu. Kita kayak udahlah senang-senang aja kan, jalan-jalan di jalan itu ketawa-tawa kayak gitu. Makanya sih gue tiap pesan gitu, kalau kita kemana-mana tuh jangan kayak gitu lah. Jadi bertamu ke tempat orang itu harus ada sopan santunnya. Itu ternyata nggak selesai sampai di situ loh. Jadi sampai ke tempat lokasi pun kan ya udahlah, teman gue langsung ke satu bukit. Ibaratnya dia minta izin lah sama pemangku wilayah gitu. Itu kayak gue kayak terjun kan gitu. Terus selesai, alhamdulillah nggak ada masalah. Pulang nih teman-teman, pulang masih diserang. Itu berarti pulang lu malam, Bang? Iya, malam. Pulang malam. Dan itu kan namanya malam, karena rumah kanan kiri udah tutup kan. Itu pindah dari motor satu ke motor yang lain. Jadi kesurupan nih satu sembuh, pindah lagi ke satu yang lain. Sampai kita tuh semua berhenti di satu tempat. Cuman ngobatin satu teman kita yang muntah. Terus. Itu cewek lagi, Bang? Iya, cewek gitu kan. Dan akhirnya sampailah kita mau balik lagi ke sini ya, ke BSD gitu kan, balik ke BSD. Nah di perjalanan itu tiba-tiba ada satu teman gue yang ya dia pendiam gitu, dia pendiam. Tiba-tiba dia nanya, lah kok aku sama kamu gitu kan? Dia nggak sadar. Dari mulai iya dia nggak sadar dari. Berarti yang naik motor nih siapa? Iya, yang dari tadi siapa ya? Siapa gitu kan? Wah gila.
sadar-sadar udah masuk ke wilayah Tangerang Selatan. Anjir. Tapi dia pas lagi di jalan nih bang, dia ini kayak Diam. gelar-gelarnya gimana? Diam. Oh diem doang. Diam, syukurnya tuh diem. Coba kalau misalkan jatuh dari motor, wah berabe kan gitu kan. Dan ternyata nggak selesai sampai di situ. Dia dari pagi kita berangkat sampai ke malam, sampai pulang ke rumah, kita ngumpul di satu rumah itu, di rumah cewek yang kesurupan itu kan. Udah selesai, pulanglah gua ke rumah. Akhirnya gua bebersih gitu kan, bebersih sholat isya. Tiba-tiba si cewek yang satunya lagi nih, beda orang. Tiga orang cewek yang kesurupan itu kan, nelfon gue, kak, tolongin gua kak, nangis dia. Ini di atap rumah gua ada yang muter-muter kayak gitu. Anjir, gue kira udah selesai nih, kayak serangan itu tuh udah selesai gitu kan dari makhluk-makhluk kayak gitu. Ternyata belum. Lanjut ya. Akhirnya berlanjut lah gitu kan. Mau nggak mau gue panggil teman gue namanya Mang Kacong ya. Panggil Mang Kacong lah. Mang Kacong gue telepon. Perjalanan dari Mang Kacong ke rumah gue gitu kan. Dia kayak digampar mukanya. Datang ke rumah gue mukanya merah. Ini real banget kayak digampar gitu kan. Terus gue tanya, kenapa muka lu merah? Kayak digampar gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue gelas sejadah, teman-teman gue kesurupan lah gue. Oh lu Gue kesurupan, akhirnya kesurupan. Karena emang gue juga penasaran gitu bos. Jadi malam itu jam 12 malam, 3 orang lah, satu dia yang apa sih disebutnya musir, satu lagi nemenin, dan ada gue gitu. Akhirnya kesurupan aku gue, dan di situ cerita, nangis lah gue di situ. Katanya nih nangis. Terus gue cerita kedinginan gitu. Itu cewek yang masuk bang? Iya. Dan ternyata setelah gue cari tahu itu memang dia korban pembunuhan yang dibuang bayi sih. Jadi dia masih waktu pada saat dia dibunuh itu atau dibuang di situ dia masih bayi. Yang gue apa sih mata batin yang gue lihat itu kayak dia itu dibuang sih. Jadi korban anak di bawah apa sih, anak di luar nikah. Iya, dibuang di gunung itu. Tapi dia seiring namanya makhluk kayak gitu ya, dia juga tumbuh ya. Dia juga hidup gitu di alamnya, dia hidup. Dan dia minta temen. Dia temen seriusan. Di situ gue panik dong. Karena emang ternyata gue dapat fakta dari orang sana asli. Memang jin makhluk di sana tuh ngikut ke rumah, dan itu susah dibalikinnya kecuali sama orang situnya langsung. Itu repot banget Itu repot banget sumpah. Sampai nggak mau pulang. Cuma yang pas lu lihat bang, kayak dianya ini perawakannya gimana tuh bang, perawakannya yang dia? Ya udah dewasa seumuran kita lah gitu, karena dia dibuang terus dia tunggu ya dengan tanpa mungkin selai baju juga kan. Pada masa dibuangnya itu dia tunggu dan dia pengen ada teman gitu. Cuman kayak nangisnya juga lucu juga sih, kayak gitu. Oh kan nangis bocah lah, nangis anak kecil gitu kan, nangis anak kecil, dan dia punya temen gitu, dia senang sama kita semua. Akhirnya ya susah payah gitu kan, akhirnya alhamdulillah bisa dibalikin lah ke sana. Itu pun prosesnya 2 hari masih tetap terganggu juga, nggak mau pulang dia. Gila ya, ketika senang doang dia. Iya, nggak mau pulang. Gila gitu. Wah, gila sih itu. Tapi itu sih rumit juga sih bang, kalau dia nggak mau pulang tuh dibalikin tuh PR banget. Karena yang gue takutin tuh gini, sebenarnya pada dasarnya sih kalau makhluk astral itu yang gue tahu dia nggak akan bisa membunuh kita. Iya, nggak akan bisa. Cuman dengan trik and tipsnya dia pasti bisa tuh yang namanya kita ngarahin kita untuk lompat ke jurang, atau dia ngeganggu kita di perjalanan. Banyak yang kecelakaan itu sebenarnya juga bukan sesuatu hal yang lumrah. Itu juga ada campur tangannya makhluk astral gitu. Jadi ya bisa jadi jalanannya dibuat kita ngeliat ada orang seberang apa, itu makanya banyak kecelakaan kayak gitu. Dan itu ya terjadi di gua gitu, dia minta temen gitu kan. Ya iya, kita punya pegangan gitu, teman-teman yang lain kan nggak ada. Apalagi dia senang banget tuh ngincer yang namanya cewek-cewek yang lagi hype. Makanya kalau naik gunung itu cewek hype tuh hati-hati juga sih sebenarnya. Terus pada banget tuh pokoknya. Itu pengalaman di Gunung Gede juga sama lah kayak gitu, banyak
yang diserang itu ya cewek-cewek yang lagi dapet. Oh. Diserang tuh cewek-cewek yang lagi dapet, yang lagi head kayak gitu. Akhirnya tuh pas netralnya tuh pas udah berapa hari? Pas udah 2 hari. 2 hari. 2 hari. Cuman yang kesurupan itu semuanya sakit. Oh, efek mungkin ya. Efek gitu kayak sakit. Cuman sih sejauh ini makhluknya itu udah kita kembaliin ke sana gitu. Berbalik lah ya. Ke sana. Cuman emang serangan itu luar biasa. Mungkin dari gerombolan lu bang kayak ada yang buat salah kan? Ada. Nah itu mungkin. Nah itu yang pelajaran kita bisa ambil, satu nggak sopan, maksudnya kayak di perjalanan tuh ketawa-ketawa, terus ngejerit-jerit, happy kan liburan gitu, cuman nggak ada etikanya gitu di tempat orang gitu. Gue pun di situ ngerasa kayak banyak orang lewat nih tapi nggak ngeliat kita gitu. Makanya orang situ dari Bogor ya, orang situ tuh kalau udah maghrib tuh udah tutup pintu. Udah weh di dalam lah. Iya, mereka nggak ada yang berani keluar rumah kalau malam itu. Kayak omongan orang tua kita lah, jangan keluar wayah-wayah maghrib. Ya. Di rumah dalam lah. Nah memang sih kalau maghrib itu memang tempatnya orang-orang yang apa sih malam-malam kayak gitu keluar sih maghrib. Kayak pintunya pada kebuka semua lah. Iya, makanya kenapa kalau orang dulu tuh bilang kayak kalau maghrib itu tutup pintu. Terus dijero lah. Iya, kayak gitu. Dan kalau ngomongin makhluk yang tadi tuh kayak sampai sekarang tuh masih kerasa aja gitu. Tapi mukanya tuh serem nggak mukanya? Seperti pucat gimana ya? Pucat banget. Pucat kayak abis kayak di air. Iya, kayak gitu. Karena memang yang gue lihat itu dibuangnya dia jatuh ke air. Jadi dibuangnya jatuh ke air gitu, dan itu ya dia minta tolong siapa juga bingung kan. Gitu. Kasian banget sih. Sebenarnya sih yang kayak gitu emang harus disempurnain. Cuman kan kita nggak tahu namanya siapa, terus dia kayak gimana. Emang lebih baik yang nyempurnain dari keluarga sendiri gitu. Dan salahnya keluarganya kenapa dibuang gitu ya? Jadi kayaknya mungkin di luar nikah kali. Jangan ngelakuin kalau lu nggak mau Nah, gitu. Jangan sekali-kali lu bikin di luar nikah gitu. jangan. Ya gitulah. Kan sabun masih banyak. Sabun aja. Lu nih sering nih berarti nih ya kan? Aduh. Oke, itu berarti pas touring itu ya ngalamin kejadian yang apa ya? Ya mungkin serem lah. Sama pelajaran yang bisa kita ambil kalau ke tempat orang itu harus jaga sopan santun. Benar, dan setiap ke tempat itu mau dimanapun itu pasti ada ya penunggunya Itu lah. udah pasti itu udah pasti. Ada penunggunya, jadi kita nggak boleh yang sembrono, terus yang nggak boleh kayak ya tetap jaga sopan santun lah, perkataan semua gitu. Jadi jangan sembarangan. Sebenarnya sih ada kalau bicara di gunung itu udah pasti banyak sih. Kalau bicara di gunung itu udah pasti banyak gitu. Mungkin nanti kita next lagi Next lah kayak gitu. buat di gunung lah ya, kita next lagi. Ini perjalanan terakhir berarti yang tadi udah terakhir tuh. Ya, sebenarnya sih banyak sih pengalaman mistis yang kadang kita sendiri tuh bisa sampai kayak sakit gitu loh. Bisa sampai kayak sakit, kayak sampai sekarang tuh masih keingetan aja gitu. Ya gitulah. Terus ya mungkin tuh perjalanan lu bang yang mungkin ya bakal ingat kali ya, soalnya tuh ya serem sih menurut gua. Pasti cuman dari semuanya yang paling serem tadi yang hantu yang kayak juga datang kali itu, Yang pengantin itu memang ya kayak minta tolong gitu sih, lebih ya kebakar lah, gimana sih, Gila. kebakar gitu loh. Jadi si suami istrinya itu ya mungkin lagi tidur, gue juga nggak tahu ya kejadiannya gimana. Yang jelas ya kalau fisik yang gue lihat tuh tampilan ya, maksudnya kelihatannya tuh kayak mukanya kebakar gitu, badannya tuh kebakar gitu. Jadi menjelmanya jadi hantu, kayak hantu pengantin gitu. Tapi yang si suaminya gimana? Sama kebakaran? Sama. Oh, sama. Cuman suaminya nggak terlalu ini sih yang gue lihat, suaminya masih biasa. Masih ya. nggak separah si istrinya mungkin. Cuman kalau istrinya memang parah banget. Dan itu tinggalnya di sumur itu, sumur tua yang ada di situ. Di situ dia. Sama mungkin ini pengalaman Gimana? ya mungkin yang tadi kan kita sebelum podcast nih, gua ngobrol sama teman-teman.
Nah, jadi Bang Agus nih punya satu cerita yang mungkin nggak bisa dia lupain teman-teman. Ya. Ya, bahas ini dari gue. Terus gue berat banget sih bahas ini sebenarnya, berat banget. Cuman ya kalau gue sharing aja buat Sharing aja. Sama pembelajaran juga teman-teman. Ini di sini banyak banget makna sih sebenarnya di cerita yang ini nih. Boleh lu ceritain Bang? ya. Boleh ya, gue Boleh, ceritain. boleh. Jadi lu izin dulu gitu.